Shalom, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Selamat malam bagi kita sekalian. Kita kembali ada dalam program Night Call GPIB. Dan sebelum kita beristirahat, marilah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan dan sekaligus mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami boleh menjalani kehidupan kami dengan berbagai hal yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa. Dan sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami yang lelah, kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat 12 yang menyatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari, seorang biksu diminta untuk memberikan tanggapan pada sebuah insiden di mana seorang tentara Amerika tidak sengaja merobek dan membuang kitab suci agama tertentu ke dalam toilet. Peristiwa ini memicu kemarahan dari berbagai belahan dunia. Ketika seorang wartawan bertanya kepada biksu ini, apa yang Anda lakukan jika seorang merobek atau membuang kitab suci agama Buddha ke toilet? Dengan tenang, biksu ini menjawab, saya akan memanggil tukang untuk membersihkan toilet dan mengangkat kitab suci itu agar toilet tidak buntu. Jawaban ini membuat wartawan tertawa. Lalu kemudian sang biksu melanjutkan dengan berkata, Anda bisa membuang kitab suci. Anda bisa menghancurkan patung Buddha atau menghancurkan wihara. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda menghancurkan ajaran Buddha. Anda mungkin bisa merusak wadah, tapi jangan pernah membuang isinya, yaitu pengampunan, kedamaian, dan belas kasih. Nah, saudara-saudara, pesan dari cerita ini sangat relevan. Apalagi ketika pada saat ini kita sedang ada dalam masa-masa Advent. Kita diingatkan bahwa kita tidak boleh hanya fokus pada simbol-simbol seperti lilin, pohon Natal, atau lagu-lagu. Semua simbol itu hanyalah wadah. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa isi dari iman kita tetap hidup, tetap nyata, yaitu kasih kepada Allah dan sesama. Hal ini sejalan dengan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 12 yang kita renungkan saat ini. Sahabat GPB yang terkasih dalam Kristus, surat 1 Yohanes ini ditulis pada masa jemaat Kristen mula-mula menghadapi banyak sekali tekanan, menghadapi banyak sekali tantangan. Salah satunya adalah pengaruh ajaran yang dikenal sebagai ajaran Gnostik. Ajaran ini menganggap bahwa dunia itu jahat dan tidak penting, sehingga mereka memisahkan iman mereka dari tindakan kasih kepada sesama. Sehingga perbuatan baik itu seringkali diabaikan, bahkan tidak dilakukan. Karena itu Yohanes mengingatkan jemaat. Melalui suratnya, dia menegaskan bahwa iman justru tidak bisa dipisahkan dari kasih. Ia mengingatkan jemaat bahwa kasih kepada sesama adalah bukti kehadiran Allah dalam hidup orang percaya dan merupakan cara Allah menyatakan dirinya kepada dunia. Itulah sebabnya ia berkata dalam ayat 12 yang kita baca tadi. Yohanes menulis bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Apa maksudnya? Ini adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan keagungan Allah yang melampaui batasan berpikir manusia. Allah yang melampaui segala sesuatu. Namun Allah yang melampaui segala sesuatu yang tidak terlihat itu membuat dirinya dikenal melalui dua cara. Yang pertama yang sedang kita lakukan saat ini, menanti dan untuk mengikat rayakan kembali kelahirannya. Allah menyatakan dirinya melalui Kristus
Kristus adalah wujud Allah yang terlihat. Kehadiran Kristus di dunia adalah bukti yang paling nyata dari kasih Allah. Sebuah tanda bahwa Allah peduli dan mengasihi manusia dengan sepenuh hati. Hal yang kedua, cara yang kedua adalah melalui kasih orang percaya. Ketika orang percaya saling mengasihi, mereka mencerminkan karakter Allah. Itulah sebabnya mengapa teks ini, perikop yang kita baca, itu ada dalam satu tema besar. Allah adalah kasih. Nah, saudara-saudara, lalu apa maksudnya ketika Yohanes berkata kasih Allah menjadi sempurna? Kasih Allah menjadi sempurna ketika tujuan kasih itu tercapai, yaitu hidup yang saling mengasihi. Kesempurnaan kasih Allah ini tidak hanya bicara soal kata-kata manis atau tindakan, tapi juga bagaimana membangun sebuah persekutuan kasih dengan hati yang tulus. Karena itu Yohanes menegaskan, kalau kita baca 1 Yohanes 3 ayat 18, dia berkata, marilah kita mengasihi bukan dengan kata atau lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi wujud kasih yang sejati bukan hanya kata dan perbuatan, tapi juga melibatkan hati yang tulus. Kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah yang nyata, yang tanpa syarat. Seperti kasih Kristus yang mengasihi kita apa adanya. Mengasihi kita yang berdosa. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu hal, ada satu bentuk kasih yang sering kali kita abaikan. Yaitu apa? Mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri bukanlah tindakan egois, tapi sebuah cara menghormati diri kita sebagai ciptaan Allah yang berharga. Bukankah kita ini diciptakan dengan dahsyat, dengan ajaib, dengan sungguh amat baik? Jadi ketika kita mengasihi diri dengan merawat tubuh, jiwa, dan roh, itu adalah bagian dari kita mau menyatakan kita mau menghargai diri kita, kita mau hidup di dalam kasih. Ketika kita menjaga kesehatan diri secara menyeluruh, kita menjadi lebih mampu mengasihi orang lain dengan tulus. Mengasihi diri sendiri juga bukan berarti bahwa kita kemudian berkata ya untuk segala sesuatu. Mengasihi diri berarti memahami batasan kita dan kita tahu kapan harus berkata tidak. Berarti melindungi diri dari hal-hal yang merugikan. Kadang-kadang menjaga jarak dari orang-orang atau lingkungan yang kita anggap toksik adalah bentuk kasih yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan emosional dan spiritual kita. Kasih tidak berarti menerima semua perlakuan buruk dari orang lain. Kita tetap dapat mengasihi mereka yang kita anggap sulit atau yang toksik tadi dengan apa? Dengan doa dan sikap yang benar. Tidak membalas yang jahat dengan jahat. Tetapi terus memelihara hubungan yang baik itu dalam doa dan sikap hati yang benar. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita terus melihat perkembangan teknologi yang luar biasa. Ada sebuah tren di mana minat orang untuk curhat itu semakin tinggi. Ada tren di mana orang kemudian curhat kepada ChatGPT. Sebagian orang merasa nyaman mencurahkan perasaan mereka karena mereka merasa didengarkan tanpa dihakimi. Nah, tren ini mau menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kebutuhan mendalam manusia akan hubungan yang tulus dan rasa diterima itu semakin penting, sangat perlu dan semakin dibutuhkan. Dan ini menjadi panggilan, menjadi pengingat bagi kita sebagai orang percaya. Panggilan kita untuk hadir bagi sesama. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita adalah menjadi telinga yang mendengar dan hati yang peduli bagi mereka yang membutuhkan dukungan kita. Dunia yang semakin individualistis ini membuat banyak orang merasa kesepian. Karena itu, firman Tuhan menjadi pengingat bagi kita. Kasih Allah memanggil kita untuk hadir secara nyata melampaui ChatGPT, melampaui teknologi. Teknologi mungkin membantu, tetapi kasih yang menyatakan diri, kasih yang hangat, kasih yang dinyatakan dengan tulus, itulah yang membangun kehidupan. Roh Kudus menolong kita untuk terus hidup dalam kasih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ajarlah kami untuk terus hidup dalam kasih-Mu.
Ajarlah kami untuk terus menyatakan segala yang baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk sabda-Mu, pimpin sertai perjalanan hidup kami, terlebih ketika kami akan beristirahat, jaga kami sepanjang malam. Dan biarlah kami kembali bangun esok hari dengan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita. Amin.